Kalau PSSI, Pak Eri, Pak Arya sedang bekerja keras untuk pendekatan dengan pemain diaspora yang bermain di Liga Eropa supaya mereka bisa membela dan juga bisa bermain untuk timnas Indonesia. Karena kita ketahui kalau timnas Indonesia sedang proses buat kualifikasi Piala Dunia, target kita adalah untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, untuk bisa lolos ke Piala Dunia, kita tentunya butuh pemain-pemain yang berkualitas, pemain-pemain yang bagus, dan ini juga disebut dengan pemain kereta. Setelah naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders, ini pemain selanjutnya yang sedang dinegosiasi. Memang agak ada yang sing nama-nama itu bisa agak berat untuk karena masih proses panjang di kita juga agak ya udahlah ntar dulu deh gitu. Tapi ada yang memang kita lihat masih bisa kita ajak ngobrol, diskusi. Itu lagi mungkin mudah-mudahan sih bisa. Berapa pemain, Pak? 1 atau 2 kali ya. Kita patut tunggu itu teman-temannya, idolanya tim nasional dan idolanya Pak Arya dan juga podcast BB. Setelah Miss Hilgers dan Eliano Reijenders, siapa kira-kira pemain naturalisasi yang akan bela skuad Garuda? Seperti kita tahu, PSSI sedang bekerja keras untuk pendekatan dengan pemain diaspora yang bermain di Liga Eropa supaya mereka bisa membela dan bermain untuk timnas Indonesia. Hal ini tentu karena timnas Indonesia sedang menghadapi proses kualifikasi Piala Dunia dan targetnya bisa lolos. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia, tentunya kita butuh pemain-pemain yang berkualitas pemain bagus, atau disebut juga dengan pemain grade A. Dan kebanyakan, pemain grade A yang top itu bermain di liga-liga Eropa seperti Liga Belanda, Inggris, Spanyol. Dalam podcast YouTube Pak Arya Sinulinga dengan Bang Hakamsa, juga membicarakan bahwa ada pemain selanjutnya yang sedang dinegosiasi dan komunikasi. Di antara nama-nama yang berpotensi untuk bermain dan join di timnas Indonesia yaitu pertama Hairo Riedewald. Hairo merupakan pemain potensial keturunan Indonesia yang sekarang main di Liga Belanda. Hairo punya kualitas bermain yang sangat bagus dan pengalamannya juga luar biasa. Berposisi sebagai gelandang bertahan yang bermain di klub Royal Albert di Liga Pro Belgia. Hairo memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari Banda Neira, Maluku Tengah. Hairo Riedewald juga diketahui memiliki pengalaman yang luar biasa, di mana ia pernah bermain di Liga Top Inggris yaitu Crystal Palace. Di sana ia bermain cukup lama selama beberapa musim. Saat bermain di Crystal Palace, Hairo bermain sebagai gelandang. Dan saat ini, timnas kita masih membutuhkan pemain untuk gelandang bertahan maupun gelandang serang. Hairo bisa menjadi salah satu opsi yang sangat potensial dengan pengalamannya. Pemain selanjutnya yang berpotensi yaitu Kevin Dix. Kevin Dix pernah mengatakan ketika podcast di tahun 2020, mengenai bagaimana jika ia mendapat undangan untuk gabung ke timnas Indonesia. Ia menjawab, "Aku akan selalu mengatakan bahwa aku terbuka untuk itu, tapi selama federasi tidak mendatangi atau mengontrak aku. Dan kemungkinan besar, aku akan jawab iya." Kevin Dix saat ini tengah bermain di Liga Denmark di Copenhagen. Ia memiliki darah keturunan dari Ambon, Maluku. Saat ini ia bermain sebagai bek kanan. Seperti kita tahu, bahwa saat ini timnas Indonesia di posisi bek sudah full, sudah banyak yang bermain di posisi ini. Kevin bisa menjadi salah satu opsi bek kanan untuk menambah kekuatan di sisi kanan, bersatu dengan pemain hebat timnas Indonesia yang berada di bek kiri dan bek tengah. Selanjutnya yaitu Pascal Struijk, pemain keturunan Indonesia yang bermain di posisi gelandang bertahan dan bek tengah. Saat ini, ia bermain di Leeds United, yaitu Liga 2 Inggris. Struijk punya garis keturunan Indonesia kakek dan neneknya yang lahir di Indonesia. Pascal Struijk ini pemain yang mirip dengan Miss Hilgers, tapi dia bisa bermain di gelandang bertahan. Umurnya juga sangat muda, sehingga punya daya dan stamina yang sangat bagus. Memiliki tinggi badan 190 cm. Jika Pascal Struijk bergabung ke timnas Indonesia, Struijk bisa menjadi pemain sangat penting untuk timnas Indonesia. Pemain keempat yaitu Ole Romeni. Mungkin sudah terdengar tidak asing lagi, dengan nama yang satu ini. Kabarnya,
PSSI sudah berkomunikasi dengan Ole Romeni. Tapi sayangnya saat ini belum ada titik temu dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Ini bukan berarti ia tidak mau bermain di timnas Indonesia, mungkin Ole Romeni masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan besar ini. Seperti kita tahu, kalau di masa lalu seperti Justin Hubner membutuhkan waktu untuk memberi jawaban bergabung timnas Indonesia. Kita tahu juga bahwa Miss Hilgers dan Eliano Reijenders juga mengalami proses yang tidak mudah dan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Mungkin dalam waktu dekat, Ole Romeni belum bisa bergabung dengan skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri akan melawan Bahrain di match ketiga grup C pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 dengan status tim tamu. 5 hari berikutnya, JIZSDKK bertandang ke kandang China. Skuad Merah Putih saat ini sudah mengoleksi 2 poin hasil 2 kali imbang atas Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong selaku pelatih menargetkan timnas Indonesia finish di peringkat 3 atau 4 yang menurutnya menjadi target paling realistis. Mungkin saat ini banyak pemain Belanda keturunan Indonesia yang merasakan bimbang karena masa depannya di level internasional masih belum jelas. Itu terjadi karena sampai saat ini mereka belum mendapatkan kesempatan membela timnas Belanda, salah satunya adalah Ian Maatsen. Ya, pemain Aston Villa tersebut masih bingung apakah tetap berjuang demi bisa bergabung ke timnas Belanda atau lebih memilih membela timnas Indonesia. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan beragam reaksi, entah dari Indonesia sendiri maupun dari Belanda yang notabene adalah negara dari Ian Maatsen. Berdasarkan informasi, PSSI dikabarkan diam-diam tengah melakukan sebuah operasi demi bisa mendapatkan pemain keturunan baru, dan dikabarkan pemain yang diincar PSSI mengerucut pada sosok Ian Maatsen. Sebuah kabar yang tidak terlalu mengejutkan karena pemain berusia 22 tahun itu sebelumnya memang tengah dirumorkan bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Hal itu terjadi karena Ian Maatsen masih memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Jawa. Rumor itu semakin kencang karena sebelumnya Maatsen mengungkapkan rasa kecewanya karena sampai saat ini dirinya belum diberi kesempatan untuk membela timnas Belanda di level senior. Jika Maatsen bergabung, maka ini adalah keuntungan besar yang bakal didapatkan oleh Indonesia. Selain masih muda, Maatsen juga sudah memiliki banyak pengalaman di sepak bola Eropa. Bahkan dalam karirnya, Maatsen sudah pernah membela tim-tim besar seperti Chelsea hingga Borussia Dortmund. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets.